gimana cara kita juga memanage emosi kita untuk mendengar setiap hari mereka stop Abang Rai itu kalau saya selalu gitu. Catchline-nya itu stop Abang Rai, kita di atas sudah kan? Apa kabar Smart Moms? Pastinya sehat dong ya. Ketemu lagi di BTS Bincang Teman Soklin. Dimana nih kita nggak akan ngobrol-ngobrol aja, tapi juga berbagi ilmu dan juga informasi yang pastinya berguna banget untuk para Smart Moms di rumah. Nah, kenapa? Karena yang namanya menjadi Smart Moms itu lebih seru kalau berbagi informasi. Hari ini ada yang beda nih Smart Moms. Jadi biasanya kan aku di rumah. Kalau ini enggak, aku akan berkunjung ke salah satu temen aku. Ini rumahnya baru dan biasanya aku cuma lewat doang, gak pernah masuk. Sekarang kita akan ngobrol-ngobrol dengan seorang Smart Moms juga yang pastinya dia sekarang punya 2 anak yang masih dalam usia aktif dan juga eksploratif. Gimana cara dia menghandle 2 anaknya ini? Kita ngobrol-ngobrol yuk, ikut yuk. Ini gimana cara buka pintunya? Oh, ada belnya. Hai, aduh ya ampun, udah lama gak ketemu. Sampai juga ya kesini. Sampai juga. Pas banget aku udah siap. Yuk, let's go. Akhirnya aku masuk juga ke rumah kamu setelah sekian lama ya. Iya kan, akhirnya lihat dalamnya juga bisa dari luar ya. Biasa dari luar doang. Tapi kamu sekarang lagi sibuk apa sih, Syar? Aku cukup konsisten ya sibuknya dari dulu. Pokoknya sejak aku punya anak, aku memutuskan memang untuk full time dari rumah. Jadi ya sibuknya ngurus anak-anak, keluarga, rumah, dan syuting juga maunya full dari rumah. Kalau kadang 24 jam sehari itu kayak nggak cukup ya. Makanya aku kalau urusan scheduling cukup strict. Gimana caranya sehari-hari itu bisa berjalan semulus mungkin sebisanya ya. Dan semuanya bisa terlaksana. Bisa gitu terlaksana, ya. Kelar aja dulu. Oke. Tapi kalau sama anak-anak sekarang gimana nih? Karena mereka kan mungkin udah sekolah offline, terus aktivitasnya juga tambah banyak. Betul. Sekarang Rai itu udah 8 tahun. 8 tahun kan? Terus saya 4 tahun. 4 tahun. Itu gimana tuh? Ya itu ya, kalau misalnya aktivitas kan dari dulu, dari Rai kecil, dari saya kecil memang kita mendukung mereka di aktivitas yang menurut kita positif dan bisa menyalurkan energi mereka dengan baik. Cuman kayak Rai sekarang yang udah 8 tahun udah bisa mulai decide tuh dia lebih pengen fokus kemana, seriusin yang mana. Nah kalau sekarang dia lagi suka banget main soccer, gitar, gambar, dan suka banget coding. Nah kalau saya coding, dia suka banget coding. Aku nggak paham ya, jangan tanya aku soal coding. Tapi dia paham banget. Makanya dia buat masa depan enak lah ya. Iya benar. Cuman kalau saya itu di fase yang lagi mau mencoba semuanya, lagi sangat eksploratif kan umurnya. 4 tahun ya. Jadi apapun yang selama kita bisa dukung dan selama mereka aman dan happy, lanjut aja. Tapi yang jelas semuanya berjalan mulus. Berjalan dan schedulingnya juga kan akan berubah terus seiring jalannya aktivitas mereka, dan aku yang harus menyesuaikan dengan jadwal mereka. Sama. Anakku juga gitu. Mereka duluan jadwalnya, kita nyelip-nyelipin. Baru kita nyelip-nyelipin. Tapi ini kalau aku melihat rumah kamu nih enak banget deh. Terima kasih. Bener loh, aku suka banget gitu. Senyaman mungkin lah ya pokoknya. Homey banget ya. Itu yang penting homey. Nah ini dari rumah, dari semua ruangan yang ada di rumah ini, kalau untuk aktivitas anak-anak mereka sukanya di mana sih? Spot favorit ada nggak kira-kira? Aku tunjukin aja lebih enak ya, sini. Asik. Ini dia nih area playroom kesukaan anak-anak. You can see why kan, karena emang di sini tempat harta karun mereka semua berada. Tapi ini kayak satu lantai itu emang isinya punya mereka semua gitu. Akhirnya kita decide untuk satu lantai ini yang memang nggak terlalu besar, cuman jadi area anak-anak gitu. Kita bikin se-childproof mungkin. Taruh semua spot-spot seru buat mereka supaya kalau misalnya kita udah pusing banget, taruh di sini anak-anaknya, biarkan mereka main.
Dan ini yang aku suka banget nih, ini tangganya, tangganya ada pintunya gitu kan, ini safe banget berarti buat anak-anak. Jadi pas kita bangun rumah ini, memang aku sama suamiku kepengen banget punya rumah dengan tangga muter. Sedangkan jarang kan orang memilih opsi itu karena sebenarnya dia makan tempat. Bener. Dan memang ketimbang tangga biasa yang konvensional, ini lebih ada bagian sudut yang sebenarnya lebih serem gitu. Jadi kita bikinnya harus besar dan ini makan tempat. Tapi gimana caranya supaya di lantai anak-anak bisa aman? Karena kan bukan cuma anak-anak kita yang kita perlu jaga keamanannya kan. Misalnya lagi playdate atau apa, kita suka deg-degan juga gitu. Akhirnya ya udah deh tutup aja, satu lebih aman, AC juga nggak keluar, dan kalau di saat-saat kepepet tinggal tutup pintunya, kita kabur. Kunci. Biarkan mereka main. Jadi ini semua punya anak-anak nih ya? Mainan-mainan anak-anak? Iya, well sebenarnya di area belakang sana ada display cabinet yang isinya mainan aku sih. Mainan kamu juga? Lebih kayak figurines yang aku koleksi, bukan dari aku kecil, tapi dari aku mulai SMA sama kuliah tuh aku suka. Banyak loh itu kalau dari SMA. Tapi nggak sepenuhnya, ya kayak separuh lah punya aku. Separuhnya punya anak-anak yang menurutku lucu, tapi mereka jarang mainin. Tapi mereka suka mainin occasionally karena tetap per kategori kalau di sini konsepnya. Kamu ternyata orangnya kategori semuanya ya. Iya, soalnya kalau nggak pusing kan segini banyak, terus mereka nanya ini aku mana mami, nah pusing nggak tuh nyarinya. Jadi kalau di kategori ya kita nyarinya juga lebih cepat, mengurangi drama juga ya. Jadi aku koleksi tuh dari SMA, kuliah, dan selama ini mereka stay in boxes gitu loh. Nggak pernah dibuka? Enggak, karena aku kayak takut dia rusak gitu. Terus kayak nggak jelas tujuan hidupnya apa kan, cuma dikantongin. Terus kayak suamiku gemes karena dia suka gitu ngeliat ini lucu banget loh, nggak mau dipajang, aku nggak mau buka takut rusak gitu. Terus pas kita pindah ke sini, dia bilang inilah saatnya, inilah tempatnya kamu bisa mendisplay, yuk kita bikin toy cabinet ya gitu. Akhirnya pas dibikin kaca-kaca gitu seru kan, udah nih disusun dengan manis semuanya. Cuman mulai ada kekhawatiran baru, terus kalau dimainin anak-anak itu dia rusak gimana? Baru aku mau nanya, ini nggak dimainin anak-anak nih? Itu dia, tapi untung pas kita pindah ke sini mereka juga udah old enough untuk tahu rules, udah bisa dibilangin. Aku bilang no ya, ini mami section, kalau kamu mainin izin dulu dan harus ada mami. Dan mereka juga ngebantu kontrol sih kalau lagi ada playdate kan. Anak-anak lain kita nggak bisa kontrol kan, suka mau pegang-pegang mereka yang ngalangin. No, itu punya mami daddy, don't touch, yang gitu-gitu. Hebat loh. Ya sebenarnya memang karena itu obsession aku dari dulu suka mainan itu, dan akhirnya bisa dipajang, dan sekarang mereka nggak stay in boxes, dan setiap aku lewat kesini juga jadi seneng kan lihat lagi. Jadi ini nggak sih jadi brings back memories banget gitu, ya, dan somehow memberi inspirasi juga walaupun random suka nggak nyambung, tapi happy kan kalau kita happy sometimes jadi kayak banyak. Dan itu bisa diceritain juga ke anak-anak gitu kan. Nah kalau mami punya waktu umur segini loh. Iya ya, gitu mereka juga nanya dan di interview juga aku bocah-bocah ini apa, kenapa dia ngapain. Nah itu juga berlaku di mainan anak-anak sih. Tapi kalau mungkin kalau aku karena koleksi udah dari SMA dan kuliah, aku udah tahu apa yang aku suka ya. Kalau anak-anak kan masih suka random berubah tuh fasenya, suka ini suka itu, kita lihat aja ntar mainan apa yang bertahan yang mereka suka sampai mereka dewasa. Untuk sementara ini peraturannya adalah selama masih muat nggak apa-apa, kalau udah per kategori boxnya nggak muat berarti harus ada yang di let go. Gitu. Pokoknya tetap patokannya si box itu ya. Si box itu per kategori itu udah nggak muat, sorry. Misalnya kayak transportation, dia mau beli mobil-mobilan masih muat ya? Enggak. Ya udah yang mana mau di let go gitu. Karena kan bosenan kan anak-anak. Tapi itu rules yang bagus loh. Itu rules ya, tapi memang kadang-kadang kita mikir too much nggak ya? Ini anak beli mainan too much. Tapi enggak lah, itu kan kayak membiasakan anak-anak juga untuk how to let go gitu kan. Betul. Dan aku sama suamiku suka mainan. Dan kita emang konsep pas banget berarti emang playroom segede gini. Emang seneng. Dan kadang-kadang kalau misalnya kayak mereka suka contohnya yang simple kayak Paw Patrol atau apa, aku yang suka gatel gitu loh, pengen ngelengkapin koleksinya, ngerti gak sih? Masa sih? Kayak gatel misalnya kayak terus kurang satu nih padahal. Iya, karena aku suka koleksi mainan kan, gitu. jadi tahu banget gitu kalau nggak komplit kok gemes sendiri. Gitu, jadinya ya begitu, sama. Nah kalau anak-anakku itu kan udah gede, yang satu udah 13 tahun, satu lagi udah 9 tahun. Tapi masih suka berantem. Oh, luar biasa, sama dong. Sama ya masih ya? Ada itu sama ya, sampai gede juga masih gitu ya? Masih. Tadi aku udah berharap, setahun 2 tahun lagi. Enggak ya? Enggak. Sama, oke. Tapi wajar ya, namanya kan kita menyatukan dua anak di dalam satu rumah dengan mainan yang sama, pasti konflik itu kita nggak bisa hindari, pasti. Tapi anak kamu kan cowok-cewek, anak-anakku tuh cowok-cowok, jadi aku pikir itu hal yang biasa, mereka ribut, mereka berantem. Kalau anak-anak kamu gimana? Karena anak-anak, mungkin karena saya itu ngikutin abangnya banget, jadi ya basically mereka cukup suka mainan-mainan yang sama ya, cuman mungkin lebih ke kita tuh ngajarinnya gini ya, ini playroomnya walaupun buat kita ini gak besar-besar banget, buat kalian cukup luas loh ini, dan ada stationnya masing-masing, kayak di sini ada play gymnya, di sini ada workstation mereka untuk gambar dan lain-lain, ada papan tulis, ada apa, apalagi sih yang mau didebatin sebenarnya kan bisa bagi tugas, jadi ya mereka
walaupun itu tetap terjadi on a daily basis. Tetap ya daily basis ya. Daily basis, tapi kan mereka sebenarnya tahu kok resolve konfliknya gimana. Biasanya justru konflik itu terjadi kalau aku di sini nemenin. Kalau mereka berdua di sini tanpa ada siapa-siapa, malah get along walaupun ya? CCTV nyala semua, tapi mereka get along. Iya. Mereka bisa memanage sendiri. Cuman kan biasanya kalau ada adult present, apalagi mamanya, mereka lebih ekstra cari perhatian, lebih pengen siapa yang mau menang, siapa yang kalah. Sebenarnya mereka kalau berdua saling menjaga, dan Rai juga ngomong, Seanya juga sebenarnya get along easily gitu. Jadi ya wajar lah ya itu terjadi ya. Cuman ya gimana cara kita juga memanage emosi kita untuk mendengar setiap hari mereka stop Abang Rai itu. Kalau saya selalu gitu, catch line-nya itu stop Abang Rai, kita di atas sudah kan udah gitu ngintip dikit dari CCTV, oh masih aman ya, udah masih aman, silahkan. Mereka kan juga harus belajar ya menghadapi konflik daily supaya di luarnya juga mereka bisa menghadapinya kasih juga, masalah udah ada supaya sekolah, mereka bisa apa-apa, jadi ini mereka ya. tahu gimana cara ngatasinnya gitu. Iya benar, cara ngatasin. Dan mereka ini selain playroom di sini, mereka juga ada area outdoor kan untungnya, walaupun kita punya kolam walau nggak gede-gede banget, tapi buat anak-anak itu cukup banget buat main outdoor. Ada kolam renangnya? Ya kolam air. Nggak berenang juga sih, kalau aku 2 kali kayuh udah nyampe ujung. Cuman ya buat mereka kan lumayan, lumayan. Terus kayak pet juga ada yang di dalam, ada yang di luar. Nah mereka banyak main di luar juga. Mau lihat nggak? Mau. Yuk, lari yuk. Jadi ini ya kolam renangnya ya, enak Yes. banget. Kayaknya after a long day langsung nyebur tuh hilang seger semua. gitu ya. Hilang semua ingatan enggak? Hilang semua masalah. Pokoknya kalau di luar sini emang spot nongkrong banget. Kayak kalau pagi-pagi aku juga ngopinya di sini. Aduh, sama enak suamiku. banget. Udah gitu kan doggies sih. di luar kan. Iya, Jadi iya, tuh iya. kayak momen-momen main sama doggies tuh biasanya di pagi-pagi sama sore-sore. Anak-anak juga suka berenang gitu gak sih? Ya sangat sih. Waktu kita baru pindah tuh bener-bener literally everyday mereka nyebur. Lama-lama aku bilang, ini nggak bisa dibiarkan gak tiap hari juga Iya, gitu. iya, Walaupun iya. ya kalau buat kita kan sebenarnya kalau berenangnya mungil ya. Buat yang Mungil. gede-gede kita nggak bisa pakai ini buat berenang. Buat Iya. main air. Main air, cipak-cipak dikit lah ya. Cipak-cipuk, basah-basahin, ya itulah ya Basah-basahin buat kaki terapeutik. ya. Nah kalau buat anak-anak ya ini kepake banget Iya. memang. Dan mereka kalau udah berenang, yang tadi aku ngomongin scheduling dan lain-lain, buyar tuh biasanya. Buyar ya? Buyar, susah juga ya. Kalau udah nyebur tuh kayak ya udah lah ya mereka kadung basah. Tapi kalau bisa dibilang nih, kamu sebetulnya emang suportif ya. Maksudnya dengan anak-anak yang suka, si Rai suka soccer, terus suka teknologi, coding pula, dengan segitu banyaknya aktivitas, tapi buat kamu ya udah nggak apa-apa juga. Gitu juga nggak sih? Atau justru gimana? menurutku gimana ya, mereka itu lagi di umur yang pasti masih mencari ya kan, kita nggak bisa Ya. menyamaratakan misalnya kita suka apa terus kita memaksakan mereka suka apa, tidak akan berhasil juga no matter Bener. how hard we try gitu. Bener, Mendingan bener, mereka di-expose dengan sebisa Explore mungkin gitu, aja ya. kita expose mereka dengan berbagai kegiatan yang positif dan mereka akan pelan-pelan mencari, oh mereka ternyata passionnya di sini nih atau di sini, dan gitunya udah ketemu passionnya, kalau udah klik udah enak kan, kita bisa bisa kita dicorong lagi tuh, diperkecil Ya. area-area yang mereka fokusin Mereka suka, gitu, dan jadi ya mereka lebih fokus di situ. Dan kalau kita juga gitu kan, kalau kita suka sesuatu kita pasti lebih more into it, lebih Ya. fokus dan akan lebih jago di hal itu. Tapi kan kita nggak akan tahu kalau dia anak kecil, kita nggak bisa matok. Kamu pokoknya harus jago Harus piano, ini, harus jago ini, itu. jago itu. Kalau mereka nggak suka, mereka nggak happy juga kasihan. Tapi anak-anak tuh kalau dilihat aktivitasnya banyak juga ya. Lumayan. Yang 8 tahun, yang 4 tahun, ada Yes. yang aktivitas fisik, terus udah gitu coding juga gitu. Kalau misalnya nih ya, let's say misalnya si Sea gitu, anak umur 4 tahun. Kadang-kadang pengen sekolah, kadang-kadang enggak. Kadang-kadang kalau diminta sekolah, oke mam gitu, mandi berangkat. Tapi kadang-kadang aku nggak mau, mesti dipaksa-paksa segala macam. Nah kamu kayak gitu juga gak sih? Kalau anak-anak kalau soal sekolah malah itu lebih berlaku di Rai sih. Kalau saya enjoy banget sekolahnya. Mungkin karena saya juga belum setiap hari ya sekolahnya. Oke. Dia 3 kali seminggu dan dia cukup excited karena masih main-main kan sekolahnya. Kalau Rai walaupun he loves his school, he loves his friends. Ini baru terjadi kemarin banget. Aku kan setiap hari juga jadwalnya jemput dia pulang sekolah. Oke. Di mobil biasalah kayak bosan, I'm so bored at school gitu segala macam. Sebenarnya sekolah dia menyenangkan banget ketimbang sekolah-sekolah kita zaman dulu Iya, gitu masih iya. belajar teori-teori, sebenarnya menyenangkan banget. Cuman yang namanya anak-anak kita nggak bisa maksain moodnya juga Iya. kan.
ditanya apa yang salah dari sekolah juga dia nggak bisa jawab. Dia cuma enggak, aku pengen di rumah aja main atau apa segala macam. Karena rumahnya enak Ya, banget. Nah, sekali lagi kan kita nggak bisa mengontrol ya. Iya. Sometimes dia prefer ini padahal dia suka hal-hal kayak gitu. Kalau kita ikutin, kalau dia bilang nggak mau sekolah terus kita nggak sekolahin, ya dia nggak sekolah-sekolah Iya, sih benar, jadinya benar. gitu. Jadi dia juga tahu apa yang harus, apa yang dia optional gitu. Kita juga ya kita harus acknowledge their feelings kan nomor Iya. satu. Karena nggak bisa dipungkiri dulu juga kita waktu anak-anak pasti kayak gitu. Pasti kayak gitu. Sampai gede juga gitu sih. Iya, sebenarnya. ada hari-hari kita pengen kerja, ada hari-hari hari-hari kita nggak pengen Betul, kayak tapi gitu kan. sometimes you just have to do it Iya, kan gitu. Jadi iya. kalau anak-anakku puji Tuhan dari kecil juga nggak tipenya yang tantruman. Jadi nggak sampai yang kalau nggak pengen Guling-guling sesuatu nggak sampai gitu, nangis enggak teriak-teriak ya? guling-guling enggak. Cuman moody ya pasti. Iya. Orang dewasa juga pasti. Ya kalau kita sih kuncinya penting acknowledge their feelings. Oke ya I know kamu pasti capek ya. Mungkin kemarin abis soccer kan sekarang dia nambah soccer lagi sore dia udah mulai tuh ngantuk bangunnya. Biasanya dia nggak ngantuk pagi ya. Ini capek oke kita cari solutionnya mungkin tidurnya lebih early atau apa. Tapi school kan tetap harus pergi. Pokoknya Iya. acknowledge their feelings, Iya. be there for them, tell them how much you love them, apapun kasusnya. Dan sometimes kalau kita juga regulasi emosi kita juga belum terlalu mateng pada saat itu ya step out dulu, Iya, menenangkan baru ngobrol Setuju. lagi. Intinya kalau anak-anak kita sih, kita dari dulu ngobrol sama mereka ya nggak terlalu kayak ngobrol sama anak kecil sih, ya memang diskusi. Iya, Jadi harus mereka diskusi ya. diskusi, Iya. mereka tinggal bilang aja how they feel, menurut mereka harus gimana ya. Kayak contoh tadi gitar lesson gitu, tiba-tiba si Ray bilang aku mau stop dulu, aku sama suami lihat-lihatan kan gimana. Tapi akhirnya ya itu tercetus, oke kita bikin dia memutuskan sendiri aja karena itu kan toh optional. Ya. Memang itu kegiatan lain yang kita tahu dia ada bakat, sayangnya kalau nggak diasah, cuman kalau dia bosen ya stop dulu gitu. Karena kalau misalnya dipaksa yang tadi mungkin dia hobi dan happy, main gitar itu jadi nggak happy gitu. Ya. Sedangkan kan itu sesuatu yang harusnya fun buat dia. benar. Jadi ya kita ya observe aja sih, lihat mana yang perlu kita ya pick your battles juga ya. Observe mana yang butuh kita lebih jelaskan, observe mana juga yang ya udah oke. Ya tapi kan digoringan namanya gitu. anak-anak juga masih eksploratif gitu. Betul. Kalau misalnya sekarang dia coba gitar nih, let's say coba tiga kali gitu. Tapi abis itu dia ternyata Bosen, gitar is not my thing iya. gitu. Ya udah nggak apa-apa juga. Buat apa gitu. juga kan kita buang-buang waktu, energi dan Iya, biaya di uh-uh. situ gitu. Ya udah kita cari lagi deh kegiatan yang Betul. lain kayak gitu kan ya. Karena umurnya sayang ya, Benar. lagi mudah menyerap, mudah Iya. belajar. Jadi gitu ya kita membuang-buang waktu di hal yang dia sebenarnya nggak passionate about, kita kehilangan momen lain yang sebenarnya Sebetulnya ada di dia ada lebih di passion- tempat kayak lain coding. gitu. Iya. Coding itu satu yang buat si Ray konsisten banget. Ray itu anaknya bosenan banget. Coding itu dari dulu sampai sekarang dia konsisten, nggak Oh, pernah ya? bosen, nggak pernah komplain dan selalu mau lanjut. Jadi kita oke ini walaupun bagian itu kita nggak bisa terlalu involve karena nggak ngerti. Iya. Kalau kayak gitar kan kita senengnya dia main, kita enjoy. Coding tuh aku kayak nungguin aja nggak tertarik, benar-benar ditinggal. Jadi itu ya udah oke, that's his thing. Kasih aja selama masih ada waktunya, masih ada biaya dan masih bisa support sebisa Dan itu mungkin ya kita positif, dukung. kenapa Dan positif enggak gitu ya. apalagi sekarang ya era semakin digital, kayaknya bener sih tracknya Iya. dia gitu ke sana. Kamu tuh kayak aku nggak sih kalau misalnya anak-anak pulang dari aktivitas manapun gitu, ada SOP atau aturan khusus nggak sebelum masuk rumah atau Iya. apa gitu? Di sini SOP-nya ketat banget Ketat memang. justru ya. Jadi sudah dibiasakan dari mereka kecil banget soal yang kayak gitu-gitu. Apalagi sekarang pandemi ya. Walau Iya. sebenarnya sebelum pandemi SOP-nya juga sudah Oh, sudah dilaksanakan iya, ya. jadi sebenarnya adjustment-nya nggak terlalu banyak Ah. sih pas sudah pandemi. Cuman yang penting sih kalau aku kebersihan ya, itu penting banget ya. Kayak aku bawel banget soal ini sampai untuk orang-orang yang kenal aku itu udah hal biasa banget. Tapi ya sebenarnya sih menurut kalau dari pandangan aku biasa kok, requestku nggak terlalu banyak. Mandi minimal 2 kali sehari, Mandi. of course Oke. ya kan. Dan kalau pulang beraktivitas kayak Ray pulang sekolah harus selalu mandi. Harus mandi. Apalagi dia di sekolah heboh. Iya. Kalau saya sekolahnya tuh emang karena dia masih preschool ya, dan ketat banget di sana juga, semua selalu disinfektan dan lain-lain sebelum anak-anak masuk. Kalau saya tergantung aktivitas dia hari itu, tapi ganti top to bottom itu wajib dan Wajib. semua yang terlihat yang tidak tertutup baju harus cuci. Cuci. habis-habisan. Jadi tetap lumayan ketat dan mereka sebelum naik untuk ganti baju atau mandi atau apapun dulu tetap harus cuci tangan dulu. Ya. Karena otakku ada yang namanya jejak kuman. Oh. Jadi aku nggak mau mereka belum cuci tangan udah megang tangga Ya. untuk naik ke kamarnya, itu buat aku juga agak stres. Jadi biar tetap tenang ngomongnya cuci tangan jangan lupa ya, padahal cuci tangan dulu buruan. Jangan-jangan Gitu. kamu juga kalau buat baju juga ada aturan khusus nih supaya Nah, bersih. pakaian juga of course harus selalu bersih, wangi, nyaman ya kan. Apalagi dengan segudang aktivitas mereka pasti keringetan dan Ya. lain-lain ya kan. Jadi ya pokoknya kalau baju kotor ya ganti, cuci Ya. gitu. Karena kalau aku pakainya Soklin Soft Detergent
Jan, ini nih kamu udah pernah nyobain belum sih? Ini yang dari tadi kita pajang. Yes. Aku pakainya yang ini. Kalau yang aku yang Magnolia and Berries, dia tuh Oke. wangi banget karena emang udah double perfume. Jadi Ya. 2 kali parfum lebih banyak dan baju itu bisa tahan wangi hingga 21 hari. Nyenengin Berarti nggak kalau sih? pulang sekolah nggak usah mandi nggak apa-apa dong? Tetap harus ganti Oh, baju tetap harus dan ganti dicuci baju. lagi karena walaupun wangi tetap jadi kotor Tetap ya kan. jadi Udah gitu kotor, dia iya. udah ada 2 kali pelembut konsentrat, otomatis bajunya juga jadi lebih lembut, lebih nyaman dipakai. Dan anakku Rai itu nggak suka banget kalau baju keras. Oh ya? Jadi emang cocoknya pakai ini. itu, pas ya. Iya, dan dia ada 2 variannya, ada Velvet Orchid sama Magnolia and Ya. Berries. Intinya kalau pakai Softlin Softergen semua pakaian jadi bersih, nyaman dan wangi. Dan wangi itu dia ya. Wangi, enak. Jadi walaupun sebenarnya mereka aktivitasnya bikin bau ecem, endus bajunya dikit ya kan, tetap abis itu wangi. ganti baju cuci. Jadi gitu ya, pakai Begitu, Softlin Softergen yang yes. Magnolia and Berries buat kamu ya. Tuh, Smart Moms ya. Ini kayaknya bisa jadi informasi yang berguna banget. Karena kalau misalnya nih, kamu sekarang mungkin masih kepikiran, aduh pakai nggak ya Softlin Softergen? Udah, orang Sharina aja dengan anaknya yang segudang aktivitas, ini dia andalannya. Kenapa juga kamu nggak seperti Sharina juga? Karena Softlin ini kan udah andalan keluarga banget. Untuk aktivitas yang banyak, untuk pakaiannya tetap Softlin yang Yes. handle. Pokoknya pakaian jadi bersih, Nah. wangi dan nyaman. Itu dia ya kan. Jadi yang jelas makasih banyak kita udah Sama-sama. boleh datang ke sini. Sama-sama, seru ya. Rumahnya enak banget. Akhirnya aku masuk juga. Boleh sering-sering loh kan, sekarang udah Boleh lama ya. tinggal ketok ya. Tinggal ketok, share gitu ya. Mau ngopi di depan kolam gitu. Oke, yang jelas Smart Moms, kalau misalnya kamu masih pengen tahu nih kira-kira Wonder Moms tuh akan ngapain aja, terus udah gitu siapa nih next episode yang akan aku kunjungi, atau siapa yang akan aku undang, siapa yang akan ngobrol-ngobrol sama aku, jangan lupa harus subscribe di YouTube kita BTS Bincang Teman Socklin, dan jangan lupa nyalain juga notifikasi alarmnya supaya ketahuan nih kira-kira kalau kita punya episode baru kamu bisa langsung nonton atau enggak. Itu dia ya. Baik, tungguin aja episode selanjutnya kira-kira siapa yang akan hadir bersama aku. Cuma di BTS Bincang Teman Socklin. Karena menjadi Smart Mom lebih seru kalau berbagi informasi. Kita pamit ya. Bye. Dadah Smart Mom, sampai ketemu. Thank you udah main